Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini kita sebagai umat Islam terhentak dengan begitu hebatnya dan menjamurnya gerakan Islamfobia atau gerakan anti-Islam. Dan ini kelihatannya sangat masif, terstruktur dan sistemik, karena zeda waktunya tidak beberapa lama dari satu kasus ke kasus yang lain. Belum kering dalam ingatan kita tentang hebohnya kasus rendang babi, di mana kita tahu bahwa rendang itu sudah menjadi kekhasan identik dengan orang Minang, dan orang Minang punya slogan adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Jadi ketika kosakata rendang diidopatkan, disandarkan pada babi, ini sudah menyentuh adat orang Minang, dan adat orang Minang itu bersandikan pada syarak, aturan Allah dan Rasulnya, dan syarak tentunya adalah bersandar pada kitabullah. Dan ini lagi-lagi menghentak adat istiadat bangsa Indonesia itu sendiri. Dan ini menjadi kehebohan dan menjadi kesibukan di kalangan para netizen, sehingga bangsa ini tidak bisa cepat melangkah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang harus diselesaikan, malah timbul masalah-masalah yang sesungguhnya tidak usah diperdebatkan jika tidak ada yang menyentil urusan-urusan masalah sentimen keagamaan ataupun sentimen budaya. Lagi-lagi hari ini kita dihebohkan dengan adanya satu iklan dari klub malam Holy Wing yang menyebutkan salah satu daripada jenis minuman keras dengan nama Muhammad. Dan ini saya yakin adalah gerakan Islamfobia itu sendiri, dan ini sangat menyentuh terhadap jantung hati umat Islam. Bagaimana Muhammad sebagai nama Rasulullah SAW, manusia paling suci di dunia, makhluk Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disematkan dengan nama minuman keras, dan itu sangat menghina, melecehkan terhadap Islam itu sendiri. Dan lagi-lagi muncul satu perusahaan online yang melarang satu produk pakaian yang bertuliskan kalimat tauhid. Nah, ini saya kira adalah gerakan-gerakan ini sangat tersambung sekali antara satu dengan yang lainnya. Dan sebenarnya kita tidak heran, karena ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah As-Saff ayat 8, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang musyrikin, orang kafirin, orang-orang munafik, dan orang-orang Islamfobia akan terus melakukan upaya untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan mereka, dengan tulisan mereka, dengan tindakan mereka. Tetapi Allah menegaskan wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya kalaupun orang-orang kafir membencinya. Ini adalah gambaran betapa orang-orang Islamfobia ini adalah mereka sangat terkait dengan orang-orang yang sangat hasud dan menginginkan ajaran Islam ini lenyap. Nah, tetapi kita harus meyakini wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Selanjutnya, kita juga agak heran dengan kasus-kasus yang seperti ini. Jarang sekali ada gerakan cepat dari para penegak hukum untuk menindak orang-orang atau komunitas ataupun gerakan-gerakan yang selalu meluncurkan bara api anti-Islam. Padahal
Islam ini adalah agama mayoritas di negeri ini, dan Islam di negeri ini adalah terbesar di dunia, tapi tetap menjadi objek nyinyir, menjadi objek daripada gerakan Islamophobia untuk terus diruntuhkan, untuk terus dihancurkan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin, sikap kita sebagai seorang muslim? Apakah kita akan diam saja atau cuek bebek a priori terhadap gerakan-gerakan semacam ini? Tentu kita harus mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, surah As-Saff ayat 14. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dohirin. Nah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kunu ansarullah, jadilah penolong agama Allah. Dan ini ketika Allah menggambarkan Nabi Isa kepada kaumnya, ketika Nabi Isa mengatakan man ansori ilallah, siapakah yang akan menjadi penolong agama Allah, maka para sahabat Nabi Isa yang disebut dengan orang-orang Hawariyun serempak mengatakan nahnu ansarullah, kita adalah penolong agama Allah. Untuk itu saya dari lubuk hati yang sangat dalam merasa sakit dengan gerakan Islamophobia ini. Dan apakah kita harus tetap diam? Dan apakah kita akan tetap diam? Tentu tidak. Kita harus bangkit untuk meng-counter attack terhadap gerakan Islamophobia ini. Mari kita jadi para penolong agama Allah, jadi ansarullah yang menolong agama Allah dengan lisan kita, dengan tulisan kita, dengan tindakan kita yang terukur sesuai dengan koridor hukum yang ada. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Islam tidak usah dibela, Allah tidak usah dibela, Quran tidak usah dibela, Rasulullah Muhammad tidak usah dibela. Abaikan orang-orang yang suka mengatakan seperti itu, karena orang-orang itu pula bagian daripada gerakan Islamophobia untuk menjauhkan Islam dari agamanya. Untuk itu, apa yang kita miliki, media sosial kita, Facebook kita, Twitter kita, Instagram kita, WhatsApp kita, TikTok kita, yuk kita gunakan untuk terus meng-share tentang kebenaran Islam, tentang kehebatan Islam, tentang keagungan Islam, tentang kehebatan Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya setiap pribadi yang mengaku dirinya Muslim punya tanggung jawab secara pribadi, tanggung jawab secara keluarga dan jamaah Islam untuk menjadi ansarullah. Nahnu ansarullah. Jangan diam seribu bahasa. Kita harus teringat dengan pesan Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amarullah, ulama besar Indonesia, yang menyatakan, jika Islam dihina tetapi hatimu tidak merasa tersakiti, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Artinya adalah hati kita sudah mati, jiwa kita sudah mati ketika Islam dilecehkan, dihinakan, tetapi kita masih beralibi dengan berbagai alasan bahwa Islam tidak perlu dibela. Yuk kita bangkit, gunakan seluruh potensi yang dimiliki kita untuk membela agama Allah, membela Islam, membela Al-Quran, membela Rasulullah. Jangan sampai orang-orang Islamophobia dibiarkan lenggang kampung tanpa ada yang meng-counter attack dari umat Islam itu sendiri. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.